Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di awal malam Ramadan, di tanggal pertama, malam pertama bulan Ramadan ini kita mulai ngaji kilatan dalam rangka pertama thalabul ilm, yaitu mencari ilmu, nambah wawasan, nambah ilmu, kemudian juga tabaruk kita pada kitab-kitab para ulama salafus saleh. Pada kesempatan tahun ini insya Allah kita ngaji kilatannya, ngaji kitab Syarah Usfuriyah yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang masyhur, yang terkenal dengan Usfuri. Ini beliau dijuluki dengan Usfuri atau artinya burung pipit. Nanti hadis pertama menceritakan hal itu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Marilah ngaji pertama ini kita awali ngaji pertama ini dengan pembukaan surat Fatihah, semata-mata kita mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, juga semata-mata kita nasrul ilm, kita menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau dulu sistemnya offline, sekarang marilah kita online, kita belajar ngaji, juga belajar ngopi, ngolah pikir, kita belajar tambah ilmunya. Sekali lagi semata-mata mendapatkan ridho dari Allah, juga kita menambah kemanfaatan ilmu. Ala hadina wa ala kunatin sholihah bi syafaati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ni khususon ila hadrat al-alamah Syekh Muhammad bin Bakar al-Masyhur Usfuri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai mukadimah perlu diketahui bahwa kitab Syarah Usfuriyah itu adalah kitab yang termasuk arba'inat, artinya kitab yang isinya adalah 40 hadis, kumpulan 40 hadis, yang mana banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama salaf, para ulama masyayikh, ulama zaman dahulu, mulai zamannya tabi'in sampai saat ini pun yang asriyah, yang zaman modern, banyak ulama itu mengarang kitab itu yang isinya adalah apa? 40 hadis. Ada yang berdasarkan 40 hadis berdasarkan hadis fadhailul a'mal. Ada yang berdasarkan seperti Arba'in Nawawi itu adalah hadis tentang hadis keutamaan hadis, inama mabinnya dan sebagainya. Ada juga Arba'un hadisan dikarang yang terbaru itu adalah Syekh Ismail Zain, itu Mekah juga ada. Ya, kalau ini Usfuriyah ini adalah kitab tentang kalau saya memetakan kitab ini adalah kitab kasih sayang, kitab yang intinya adalah berbelas kasih, juga mengharap ridho Rahman, rahmatullah, mengharap kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah. Luar biasa menurut saya, kitab ini termasuk dari salah satu arba'inat, kitab 40 hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man hafidho ala ummati arba'ina hadisan min amri dini ba'athahu Allah yaumil qiyamati fi zumratil fuqaha yaumil qiyamah. Barang siapa, jadi ada hadis mengatakan dari Abu Hurairah atau dari Ali bin Abi Thalib, kemudian diriwayatkan barang siapa yang menghafalkan atau menjaga 40 hadis tentang hadis-hadis tentang agama, tentang amalat, ubudiyah dan sebagainya ini, maka Allah menjamin dia pada hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu dikumpulkan dengan zumratul fuqaha, dikumpulkan dengan para alim, para fuqaha, dengan para tabi'in dan sebagainya. Ini adalah ada yang hadis yang lain itu dakhalal jannah, masuk surga dari min aibabin sya'a, dari pintu manapun yang
kehendaki. Ini hadis. Kemudian dulu kita juga pernah ngaji kitab tentang Fadilatul Quran ya, tentang Fadilatul Quran. Tentang Fadilatul Quran itu ada 40 hadis, kita sempat mengaji kitab itu tentang fadilah-fadilah keutamaan Al-Quran, itu juga 40 hadis. Artinya banyak memang karangan-karangan yang disusun oleh para ulama itu menyusun 40 hadis. Dalam rangka apa? Ada yang mengatakan man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis. Kalau orang yang mengumpulkan hadis kemudian hafal dan mengamalkan, insya Allah dakhalal jannah min aibabin sya'a, dari pintu manapun yang ia mau. Kan ini yang kita harapkan tentunya kan. Siapa yang nggak mau masuk masuk surga dari pintu yang manapun, dari Jannatul Firdaus, Jannatin Naim, wis enak. Ini yang kita harapkan itu adalah seperti itu. Tapi yang kita harapkan sesungguhnya adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita mendapatkan berkah dari ulama yang mengarang kitab, juga menjadi amaliyah kita kemudian bisa menjadi pegangan. Ini yang penting. Hadis itu, ilmu itu jangan hanya sekadar dihafal, tetapi kemudian diamal, menjadi amaliyah, kita menjadi kaidah pegangan hidup. Nah, ilmu itu menjadi apa? Pegangan hidup. Jadi pegangan hidup pada akhirnya ketika kita ada problem apapun, insya Allah kalau ada kaidah-kaidah yang kita pegang, insya Allah akan dituntun melalui ilmu itu. Ilmu itu katanya Sayyidina Ali itu, ilmu itu akan menuntun kita. Kalau harta itu justru akan merugikan kita. Apa bedanya ilmu dengan harta? Yaitu salah satunya ilmu itu akan menuntun kita. Dengan itu mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan manfaat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ali ajma'in. Wa ba'd, fa innal 'abdal mudhniba Muhammad bin Abi Bakar rahmatullahi alaih ba'da tuli khawdihi fi bahri dhunubi wal ansyan talaba ridhar rahman. Ini adalah muqaddimah dari Syekh Muhammad Abi Bakar. Beliau mengakui banyak dosa. Manusia siapapun mesti harus mengakui banyak dosa. Jangankan beliau yang memiliki karangan sampai hari ini. Ini dikarang kurang lebih berapa ratus tahun yang lalu. Ada yang mengatakan ini sekitaran tabi'in ya, hidup kurang lebih abad berapa hijriah dia, abad ya sudah lama sekali. Artinya kalau sekarang kan 2000-an, sekitar abad 15-an. Berarti kurang lebih sudah 6 abad. Karena 6 abad ini sampai saat ini, kemudian kitab ini turun temurun melalui ulama-ulama sampai saat ini kita mengalami atau mengaji kitab ini, berarti insya Allah beliau adalah husnul khotimah, ilmunya manfaat. Kita juga mengharapkan seperti itu. Kemudian selain beliau mengaku banyak ini adalah hanya sekedar merendahkan diri saja untuk mengharap rahmatnya Allah, mengakui wa mukhalafatus syaitan wan najat minan niran. Beliau juga mengharapkan dengan membuat karangan ini adalah mengharap dia dijauhkan dari api neraka, waddukhula fi darjanan, dimasukkan juga ke dalam surga. Walam tasmah lahu nafsu suluka sabilil aman ghaira annahu wajada fi hadithi khairil insan sahibul mu'jizat wal burhan annahu qala man jama'a arba'ina haditsan fa huwa fil afwi wal ghufran. Nah ini ngaku kalau kita banyak dosa, yang kita harapkan adalah ampunan, maghfirah. Dalam hadis beliau mengutip man jama'a arba'ina hadisan, barang siapa mengumpulkan 40 hadis fa huwa fi afwi wal ghufran, maka dia insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau harapkan. Saya mencari dalam beberapa literatur itu belum ketemu beliau secara detail biografinya, tetapi kita yakin beliau adalah orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang luar biasa, dekat dengan Allah, waliullah, di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarwi kullu wahidin an ba'di sahabah fajma'al abdu arba'ina haditsan bil asanitil mutasila ila nabi alaihi salam adil masyayikh muhtar wal aimatul kibar. Maka beliau menganggap sebagai hamba-Nya Allah berusaha mencapai ampunan Allah ini dengan mengumpulkan 40 hadis.
Wa yarwi kullu wahidin an ba'di sahabat. Hadis-hadis nanti yang kita kaji ini adalah diriwayatkan dari sahabat, dari pilihan-pilihan sahabat-sahabat dan sebagian sahabat dan hadis-hadis pilihan. Wa zadal 'abdu fi ma yaliku bihi minal mau'izah ma'awid wal hikayat al mausu'ah minal ulama al madhkurin fil akhbar wal athar. Asa ayyamana min sukhtil malikil jabbar wa jitu wa manahul akhirah fil hakimi settar bi barakati majam' minal hadits al akhbar wa tamassudu'ah minan nazirin fi wal wa'idin minhu farahimahullahu man yadhkuru bidu'a wala yansahu. Beliau ini menyusunnya, sekali lagi tadi menyusun 40 hadis. Kemudian di dalamnya ini yang saya suka dari kumpulan kitab ini, itu yang saya suka adalah di dalamnya disisipi, diselingi dengan hikayat-hikayat, dengan cerita-cerita yang mengaplikasikan dari hadis itu. Ini luar biasa. Jarang-jarang kita temui ada sebuah hadis kemudian dilanjutkan dengan cerita-cerita yang mengenai yang masih ada kaitannya dengan dengan hadis tersebut. Nanti insya Allah ada beberapa hadis yang akan saya sampaikan. Tiap hadis ada cerita yang saya sampaikan dari setiap hadis. Kemudian beliau juga berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari kemarahan Malikul Jabbar, Allah Zat yang memiliki kita semua, Allah yang memiliki umat manusia ini, Allah yang memiliki jiwa kita. Kita jangan sampai kemudian membuat Allah marah. Kalau Allah marah itu bahaya. Jangankan di akhirat, di dunia saja itu sudah rugi sekali. Kita akan terlunta-lunta, dan mengatakan seperti itu. Maka bi barokati majam'il hadits wal akhbar, dengan barokah hadis yang dikumpulkan ini mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, juga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah. Masuk ke hadis yang pertama. Al hadisul awal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini salah satu hadis yang saya favorit. Saya itu favorit salah satu hadis ini. Salah satu yang pernah saya sampaikan ketika jamaah rotib Payanegara itu, saya sampaikan ini hadis yang melandasi lahirnya jamaah Payanegara Fayuro itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena waktu itu pulang dari Pasuruan itu ingin mau lanjutkan dari hal ini, membaca rotib, baca salawat, kemudian bisa menggabungkan banyak orang, bisa kita ngomong belajar bareng wirid bareng untuk bersama-sama menjadi orang yang lebih baik. Itu hanya saya terinspirasi dari itu. Ya, kita itu belum benar-benar baik, maka kita berharap dengan bersama-sama menjadi orang baik. Makanya doanya itu kan di dalam rotib itu gitu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Itu aja, baik, aman, baik di sisi Allah, aman, sudah meninggal insya Allah baik, itu aja. Kemudian di sisi kumpulan dengan masyarakat juga kita disaksikan menjadi orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Ini hadis. Artinya apa tadi? Irham ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Ini adalah artinya ar-rahimun, orang-orang yang berbelas kasih, orang-orang yang saling mengasihi satu sama lain itu apa? Yarhamuhumur rahman. Allah itu akan mengasihi dia. Allah akan memberikan rahmat. Rahmat itu artinya apa? Rahmat itu adalah kasih sayang. Orang yang senang satu sama lain dengan siapapun, sama manusia. Di sini dijelaskan bukan sesama satu jenis, lanang-lanang atau satu suku, Jawa-Jawa tok, Madura, enggak. Semua manusia ini saling mengasihi karena ini ilmu. Katanya Mbak Maimun itu dalam kitab-kitab itu ilmu itu ada dua, ada ilmu kasbi, ya kan, ilmu yang diperoleh seperti kita belajar ini, ilmu yang diperoleh. Yang kedua adalah ilmu yang bawaan. Ilmu yang bawaan itu orang itu sudah dikasih sejak lahir, itu ilmu sudah ada. Ilmu contohnya, teman pernah makan diajari makan itu seperti ini, nggak ada. Setiap manusia sudah lahir ya tahu cara makan mesti dimasukkan ke dalam mulut. Ini ilmu sebuah ilmu yang sudah bawaan dari
sononya dari Allah langsung dikasih. Nah, kalau kita belajar seperti ini namanya ilmu kasbi. Nah, kita saling mengasihi satu sama lain sesama manusia. Insya Allah, atau ini jaminannya, Allah akan mengasihi dia. Irhamu, maka ini fil amr, ini anjuran atau perintah. Irhamu man fil ardi, berbelas kasihilah kalian dengan orang-orang di dunia, di bumi. Berbelas kasih. Ono wong seakan boyku kak seakan dalam kondisi fisik, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan sebagainya, seakan apapun kita itu pokoknya belas kasih, kita uang belas kasih. Jangan merasa tinggi hati. Ya, ini nggak boleh ya, merasa tinggi hati. Yarhamkum man fis sama. Belas kasihlah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita. Siapa orang yang di langit itu? Malaikat. Ini kalau kita wis dekat atau dikasih Allah, mendapatkan rahmat, ini sudah luar biasa. Artinya apa? Contoh, kita tidak akan kehabisan bekal, kita tidak akan kehabisan makanan. Karena apa? Allah sayang. Ya. Kadang kita kan merasakan aku nyambut gawe sik susah ini ya, kating golek duit susah. Wis tanpa mendekatkan diri kepada zat yang maha kaya. Kita pingin sugih, pingin kaya, pingin tercukupi, tetapi tidak mau mendekat pada zat yang maha cukup, maha kaya. Maka ya aneh. Padahal Allah itu mau ngaji kita. Artinya rahmatnya Allah kalau kita sudah dikasih. Contohnya ibunya kita, ibu sampean. Sayang, sama njaluk opoe dalam kondisi sampean mesti dikasih kan? Masa ada ibu atau orang tua yang sayang kemudian kita ditelantarkan? Berarti nggak sayang gitu. Allah juga gitu. Kita yakin, maka caranya bagaimana? Kunci agar kita disayang oleh Allah, mendapatkan rahmatnya Allah adalah sayangilah orang yang ada di bumi. Maka kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah maupun kasih sayang makhluk-makhluk yang ada di langit. Cerita yang pertama, ini ada cerita yang pertama, ada dua cerita. Yang pertama adalah kisahnya Sayyidina Umar. Kenapa kitab ini dinamakan kitab Usfuria? Usfuria itu artinya burung emprit. Ngerti burung emprit? Burung pipit emprit kecil. Bahasa Arabnya kan usfur. Nah, suatu ketika dalam kisah ini Sayyidina Umar berjalan-jalan. Beliau kan sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai presiden keliling kota Mekah. Kemudian ketika keliling itu menemukan di jalan itu menemukan anak kecil-kecil, sampai sekarang pun masih banyak ini. Anak kecil-kecil mainan burung emprit ditaleni. Kan masih ada kan? Ya kan? Orang jualan itu di warna-warna itu. Kalau zamannya Sayyidina Umar itu kasihan. Kita pun mestinya harus apa? Kasihan. Bahasa Arabnya burung emprit itu apa? Usfur. Ini yang kemudian membuat Sayyidina Umar nanti selamat di alam kubur itu salah satunya. Kemudian Sayyidina Umar kenapa? Melihat anak kecil kayak menang ditaleni, uncalne, ya kan? Taleni, uncalne, tak tarik meneng dan sebagainya. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, ngesakne, aduh seakan beliau merogoh kesak. Apa ini? Nyari uang dibeli. Le, piran le, sak menten, dia tak tuku. Setelah dibeli diapakan? Dilepas. Suatu ketika setelah kisah itu berlalu, ya Sayyidina Umar ya tetap jadi presiden, menjadi orang zuhud, sahabatnya Nabi yang luar biasa, yang adil ya kan? Itu punya perangai sifatnya Sayyidina Umar itu luar biasa. Kita kenal dalam sirah-sirahnya itu banyak, ceritanya luar biasa. Tetapi ada sebuah riwayat beberapa ulama, jumhur ulama dikatakan di sini kalimatnya adalah jumhur, orang-orang beberapa ulama itu mimpi, tidak satu ulama, tidak satu sahabat yang mimpi. Beberapa sahabat pada saat itu, tabiin bahkan mungkin yang menangi beliau itu pernah mimpi. Beliau wafat, kemudian mimpi ketemu dengan Sayyidina Umar. Kondisinya itu enak. Kondisinya dalam mimpi loh, teman kan sudah meninggal. Kondisinya kok bisa enak seperti ini? Apakah karena amalmu? Apakah karena lomanmu? Sayyidina Umar itu loman, mungkaian, kemudian adil. Kemudian apakah karena keadilanmu selama menjadi presiden? Jawabannya Sayyidina Umar apa? Bukan.
Satu ketika kalian menguburkanku, ketika saya wafat kemudian kalian mengubur saya, dimasukkan liang lahat. Setelah itu diapakan? Ditutup dengan apa? Dengan tanah, ditutup sudah, kemudian kalian meninggalkanku wahidan sendiri dalam kubur. Tiba-tiba datang dua marun teko malaikat loro. Kita nanti akan mengalami ini. Makanya kita berharap mendapatkan rahmatnya Allah itu salah satunya di alam barzah seperti ini. Datang dua malaikat, siapa itu? Malaikat siapa? Mungkar Nakir, sinakoni, katin nakoni Sayyidina Umar. Kemudian mendekat medeni jenis malaikat Mungkar Nakir. Tapi Sayyidina Umar tenang karena dia kan orang sahabat dekat dengan Nabi, santai. Kemudian apa? Ditanya dan sebagainya, tiba-tiba katin nakoni malaikat itu datang suara. Utruka, tinggalkan, wes malaikat loro, tinggalno, hambaku iki, situ iki, tinggalno, aja diganggu. Kaget. Loh, kenapa kok suruh meninggalkan? Ternyata apa? Ini adalah katanya beliau apa? Tinggalkan dan sudah lepas dengan pertanyaan kubur, nggak usah. Wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya. Ini loh. Beliau karena pernah berbelas kasih pada seekor burung atau beberapa burung yang dilepaskan ketika fid dunya di dunia. Jadi hanya karena pernah belas kasih dengan hewan, burung, usfur, emprit itu saja dapat warahimtuhu fil uqubah. Maka aku membelas kasihi ketika dia memberikan dari siksa kubur lah. Dari kisah ini kita bisa ambil bahwa Sayyidina Umar yang hebatnya itu seperti itu. Sahabat Nabi, siapa yang sanksi, siapa yang nggak percaya bahwa beliau mesti masuk surga? Nggak mungkin. Semuanya pasti percaya bahwa beliau masuk surga dengan Nabi karena beliau dekat dengan Nabi. Bahwa keislamannya beliau pun didoakan kan, Allahumma izzal Islam bi Islami Umar. Ya Allah, Islam itu jadikan mulia dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar. Jadinya apa? Dengan Sayyidina Umar masuk Islam itu harapannya adalah Islam itu menjadi kuat. Benar, dikabulkan doanya, salah satu doanya Nabi. Islam saat itu lemah, kafir Quraisy menindas, tapi karena Umar yang hebat seperti itu, yang kuat pada zamannya itu, karena masuk Islam, maka semuanya takut, Islam menjadi mulia, ditakuti. Nah, dengan seperti itu kita yakin beliau orang hebat. Nah, tetapi ternyata apa dalam kisah ini, dalam hadis ini dikisahkan beliau masuk atau dalam hadis kisah ini atau khabar ini, berita ini diriwayatkan dari Abdullah, dikisahkan dalam beberapa ulama ini, beliau masuk surga atau lepas dari siksa api neraka, api alam barzah, siksa barzah ternyata hanya gara-gara pernah mengasihi satu burung emprit atau usfur. Dalam kisah yang lain masih dalam hadis yang pertama ini, jadi pertanyaannya begini, apakah kita nggak kepingin lepas dari pertanyaan karena medeni seperti itu, medeni, kemudian kita nggak kepingin juga kemudian mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari siksa kubur, kan mesti pingin kan? Ya, maka dari itu hadis ini pegangan, hadis yang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berbelas kasih sama manusia ini dengan makhluk, dengan makhluk berarti ya, dengan makhluk Allah, hewan, dengan apalagi dengan manusia, insya Allah kita mendapatkan rahmat. Cerita yang pertama. Yang kedua, ini juga unik, nanti banyak kisah-kisah ini. Yang kedua adalah kisah tentang abidun fi Bani Israel, seorang hamba, seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Bani Israel berarti zamannya Nabi siapa? Nabi Musa sama Nabi Isa, zamannya dahulu. Itu satu ketika itu melihat gundukan pasir. Ya kan, jalan-jalan, seorang abid ini jalan-jalan melihat gundukan pasir. Ada gundukan pasir itu, kemudian hatinya moro-moro nyonong ini. Nek pasir iki umpama dadi tepung,
tak masakno gawe wong tangga-tangga. Tak masakno gawe wong tangga-tangga Bani Israil. Iku mek ndek ana kalimat itu, beliau itu hanya ada dalam hatinya saja, si gurung kelakon. Tetapi saking kuingine dan seneng hatinya itu ngerasa senang. Nek gundukan pasir ini jadi apa namanya? Tepung. Andaikan gundukan pasir sing ana dalanine adalah tepung, tak masakno roti, tak gawe nang ngarep kan jenengan roti. Wong Timur Tengah ya, makanya kan gandum apa namanya? Seperti itu, enggak seperti kita kan mungkin beras lah. Umpama sampean mlaku ana ngarep omah ana apa jenenge iki? Pasir katene gawe bangun omah, sampean ketok ngono. Waduh, lek iki beras tak masakno gawe wong kampung. Lah ngono, mek ana di ati tok, men ana di ati. Nah, itu kemudian apa yang terjadi? Allah ternyata mewahyukan melalui nabi, salah seorang nabi, bukan rasul tapi nabi pada zamannya itu mewahyukan, bilang ke fulan ini, ke abid ini, orang hamba ini, bilang kalau apa yang dipersangkakan dalam keinginan dan dalam hatinya itu sudah saya kasih pahala. Si ono dalam hati sama Allah sudah diberi apa? Pahala. Ditanya Allah, kenapa? Allah ditanya, kenapa kok dia sudah mendapatkan pahala padahal masih belum melakukannya? Katanya Allah, karena dia azamnya, keinginannya kuat dan itu berdasarkan rasa kasih sayang. Bagaimana saya tidak akan memberikan rahmat atau kasih sayang ke saya dan pahala hanya kecil seperti itu pahala. Kalau dia sendiri, dianya saja hamba saya ini sudah melakukan memiliki sikap kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Artinya karena dia itu ngerasa seneng pingin memberikan sesuatu yang baik kepada orang, maka hamba itu mendapatkan pahala dari apa yang diazamkan dalam hati. Jadi meskipun karena hanya keinginan dalam hatinya, Allah langsung memberikan pahalanya. Karena semata-mata Allah mengetahui dalam hatinya itu tulus, hatinya itu penuh dengan kasih sayang, ingin memberikan yang terbaik kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya semua manusia. Demikianlah hadis, dua cerita dan hadis yang pertama dalam kitab Usfuriyah ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.